Kita akan melanjutkan ngaji kitab Al-Mahajjatul Baydha. Tapi kesempatan kali ini karena kitabnya ketinggalan tadi di kantor waktu saya ada acara, jadi pakai terjemahan. Ini yang terjemah saya juga sebenarnya. Jadi hadis-hadis cahaya. Jadi hadis pertama ini khusus sekarang nih satu hadis saja karena terjemahannya. Abdullah bin Mas'ud berkata, sesungguhnya bagi Allah Tuhan kalian tiada malam dan tiada siang. Cahaya langit dan bumi berasal dari cahaya wajahnya. Nah, mengenai cahaya langit dan bumi ini sebenarnya poinnya ini hadisnya panjang. Sesungguhnya ukuran setiap hari dari hari-hari kalian di sisinya adalah 12 jam. Ini hadis di Al-Mu'jam Al-Kabir karya At-Tabari bab Al-Ain, Abdullah bin Mas'ud 8886. Jadi langsung ke intinya aja ini. Intinya bahwa cahaya langit dan bumi berasal dari cahaya wajahnya. Jadi yang dimaksud dalam kitab ini bahwa cahaya langit dan bumi, maksudnya hakikat langit dan bumi ini adalah cahaya. Ini juga bisa disebutkan dengan pengertian yang berbeda, tetapi misalnya di dalam kitab Hikam karyanya Syekh Al-Buti, saya sudah tulis di buku terbaru saya mengenai hal itu, dan ada beberapa perbedaan dan saya jawab perbedaan itu. Jadi itu, dan yang sangat perlu ditekankan, dalam Thariqah Karkari itu, semua ilmu di dalam Thariqah Karkari ini bisa difahami dengan ibadah, bukan dengan logika, dan bukan dengan misalnya belajar, bukan. Memang misalnya ada yang perlu dipelajari, tetapi itu setelah tahu gitu, setelah paham, setelah menerima ilmunya, baru dicari di buku, baru bisa difahami. Jadi ilmu dalam karya ini mengenai cahaya Allah misalnya, itu adalah ilmu yang laduni. Kalau dalam Al-Quran itu wa'allamnahu min ladunna ilma. Itu yang pertama. Yang kedua, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan ilmu itu mengenai cahaya Allah ini. Jadi mumpung ada yang langsung musyahadah cahaya Allah nih, gampang sekali gitu, mumpung gurunya bisa. Kalau dalam hadis itu, man amila bima alima warathahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan apa yang dia ketahui, maka Allah akan memberikan ilmu yang tidak dia ketahui. Jadi Bang Yuhensem nih, kan Bang Yuhensem sudah musyahadah gitu, sudah melihat cahaya Allah, maka bisa tuh cek gitu mengenai kitab-kitab atau buku-buku yang menjelaskan tentang cahaya Allah, karena sudah tahu, sudah melihat sendiri cahaya Allahnya. Sama misalnya nanti setelah keluar gitu, dia punya ilmu hakikat ma'rifat, baru misalnya mau tahu ilmu titik, ilmu alif gitu, tapi setelah menerima ilmunya baru melihat, baru mempelajari gitu ilmu alif dari buku gitu. Jadi jangan dari buku dulu baru, karena gak paham kalau dari buku. Ibaratnya begini, misalnya kalau karya itu kita jangan mempelajari misalnya tentang Ka'bah sebelum pergi ke Ka'bah. Misalnya ada definisi misalnya Ka'bah, misalnya dia adalah kiblat yang berbentuk balok hitam yang kiswahnya diganti misalnya setiap berapa tahun, itu nanti berhayal. Kalau metode dalam karya itu, kita berangkat dulu ke Mekkahnya, kita lihat Ka'bahnya gitu, lihat orang-orangnya gitu. Baru setelah itu belajar, oh definisi Ka'bah menurut orang ini apa gitu. Tapi kita sudah melihat sendiri Ka'bahnya. Begitu tuh. Makanya ini kalau dipelajari menurut ilmu kalam, ini agak makin bingung gitu, memang membingungkan. Dan kadang-kadang misalnya kalau yang sekarang lagi ngetren tuh yang ada di Facebook ya, mengenai ruh, atau bukan mengenai Nur Muhammad ya, yang dia makhluk apa bukan gitu. Nah itu ada ilmunya, cuman kalau
dianalisa secara ilmu kalam, waduh gak mungkin Nur Muhammad ini bukan makhluk. Karena kalau bukan makhluk nanti nanti bisa kholik gitu. Tapi bukan begitu tuh anunya. Ada ilmu memang yang tidak bisa dicerna oleh ilmu kalam. Dia bisa dicerna dengan ibadah. Jadi dia man alima bima alima warathahullahu ilma malam yalam. Dari sisi ini ada memang. Cuman kalau dari sisi kalam gak bisa. Memang itu harus harus bertentangan sih, karena ini bukan ilmu yang dihasilkan dari logika, tapi ilmu yang dihasilkan dari ibadah. Dan bisa dijelaskan sebenarnya, bisa asalkan orang itu masuk dulu ke makom ruh. Jadi ruh ini makom sebenarnya. Ruh itu makom. Misalnya Nur Muhammad itu makom sebenarnya. Jadi bukan, ya memang ada sih misalnya Nur Muhammad itu adalah kalau dari sisi ilmu kalam misalnya dia makhluk, tapi ada Nur Muhammad ini makom dalam ma'rifat, dan ini memang ilmunya bukan ilmu dari dari berpikir sekalian nih, karena misalnya nih laksamana, semua ilmu asalnya dari berpikir, enggak. Tidak semua ilmu asalnya dari berpikir. Karena begini, sebenarnya sekalian ya mengenai hadis cahaya, karena agak panjang nih. Besok hadis yang kedua, lanjut ke yang kedua gitu. Ada ilmu yang tidak dihasilkan dari berpikir. Karena begini dalam tasawuf itu, dari ilmu itu ada nafsu, setelah nafsu dia akal, setelah akal dia hati, setelah hati dia ruh, setelah ruh dia sir. Ini banyak orang yang ngomong ada sir, ada sirrul asrar, ada sirrul asrar, ada sirril asrar, ada macam-macam nih. Fasol, wasol, banyak. Kalau ada orang bilang bahwa semua ilmu dari proses berpikir, berarti dia di sini dia di sini. Di Di logika. Kalau misalnya proses disebut itu bang proses, benar. Ini untuk dari logika ke hati memang proses, tapi bukan proses berpikir. Dia proses ibadah. Jadi ibadah itu mempunyai buah sebenarnya. Mempunyai buah sebenarnya. Apa buah dari ibadah? Ilmu. Jadi terbalik. Kalau dalam Ihya Ulumuddin misalnya dari amal, lalu dia hal, lalu dia ilmu, gitu. Tapi dia kebalik. Dia ilmu dulu, kalau yang abang nih, yang laksamana nih, ilmu dulu, baru ilmu melahirkan hal, baru ilmu itu melahirkan amal. Itu bedanya. Gitu. Jadi ada ilmu yang dihasilkan oleh proses berpikir, ada, saya mengaku itu. Tapi ada juga ilmu yang tidak dihasilkan dari berpikir, yaitu ilmu yang dihasilkan dari ibadah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah, bertakwalah kamu, maka Allah akan memberikan ilmu. Man alima bima alim, man amila bima alima warahmatullahi ilma. Tapi sekarang kita enggak mau memperdebatkan tentang begitu, karena ini memang ilmu yang berbeda. Jadi saya hanya ingin mengatakan bahwa musyahadah cahaya Allah ini ilmunya bukan dari berpikir. Kalau orang mau masuk ke cahaya Allah dengan proses berpikir, akan mental. Serumpun dengan cahaya Allah adalah tentang Nur Muhammad. Nur Muhammad ini memang bisa didefinisikan secara ilmu kalam bisa, tetapi Nur Muhammad itu ada makom. Maka di makom ini dia, kalau misalnya apakah Nur Muhammad makhluk atau tidak, dari sisi ilmu yang tadi proses berpikir, dia makhluk. Tetapi dalam proses ilmu, karena ini memang jalurnya berbeda ya. Kalau ilmu kalam itu kan dia berpikir, lalu ilmu kalam berfilsafat gitu. Tapi kalau ada berpikir ini, dia kan misalnya begini. Dia berpikir di sini. Berpikir punya ilmu ke sini. Bisa memang berpikir punya ilmu. Lalu di sini ada berpikir yang dia jalurnya bukan ke ilmu. Dia dari berpikir ini, dia bukan untuk berilmu, tapi berhati. Kalau yang berpikir lalu berilmu, dia bisa ke filsafat, bisa ke ilmu kalam, bisa ke macam-macam, ke logika, ke sini nih.
Karena bisa jadi kita akan ada tuh bahwa filsafat melahirkan banyak ilmu kan dari sini. Tapi kalau yang yang berpikir dari sini, dia jalurnya ke sini yang ke hati, maka dia nanti hati ini dia akan ke ruh lalu ke sir. Jadi ilmu ruh itu. Makanya ada perbedaan ruh itu apakah makhluk atau tidak, ruh itu. Tapi kalau dia ruh lewat jalur sini berpikir lalu jalur filsafat, bisa jadi ruh itu makhluk. Tapi kalau jalur ke sini ruhnya bisa nafkhah itu. Dan ini kalau dipaksakan antara ilmu yang ke sini tadi, yang berpikir lalu akal, lalu dicerna ke akal terus, filsafat, logika, ilmu kalam macam-macam, untuk menganalisa yang jalur ini tidak bisa. Dan memang itu selama orang masih terus dia menggunakan logikanya, ya tetap akan punya kesimpulan bahwa ruh itu makhluk dan Nur Muhammad itu juga makhluk. Tapi kalau ke sini saya sebenarnya karena ini ilmu dari ke hati, saya tidak mengatakan bahwa Nur Muhammad qadim atau ruh qadim itu biar tersimpan di hati, tapi ada ilmunya gitu. Demikian, besok kita lanjut ke hadis cahaya, hadis yang kedua. Karena hadis yang pertamanya walaupun di sini nih kita sudah baca walaupun terjemahannya. Ini juga terjemahan saya nih sebenarnya. Demikian, di sini sudah azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.